never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan penilaian persediaan barang metode fisik. Untuk kali ini saya akan menjelaskan metode FIFO atau MPKP, first in first out atau masuk pertama keluar pertama. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah. Pengertian dari persediaan itu sendiri yaitu sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Sistem pencatatan transaksi persediaan barang dagang, yaitu di sini ada pembelian barang dagang secara tunai maupun kredit. Jadi, transaksi-transaksi yang terjadi dalam persediaan barang dagang, pembelian barang dagang secara tunai maupun kredit, lalu penjualan barang dagang secara tunai maupun kredit, lalu retur penjualan dan potongan harga, lalu ada retur pembelian dan potongan harga, dan berikutnya ada beban angkut pembelian, dan ada beban angkut penjualan. Jadi semuanya ini termasuk ke dalam transaksi yang terjadi dalam persediaan barang dagang. Pencatatan persediaan dengan sistem fisik, yaitu yang pertama metode MPKP atau FIFO, first in first out, masuk pertama keluar pertama. Lalu ada metode MTKP, masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. Yang ketiga ada metode rata-rata sederhana, ada metode rata-rata tertimbang, dan metode identifikasi khusus. Berikutnya ada metode persediaan dasar. Yang ketujuh ada metode taksiran laba kotor. Dan yang terakhir ada metode harga eceran. Sedangkan untuk kali ini saya akan menjelaskan metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama atau first in first out. Untuk metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out, pengertian dari metode FIFO atau first in first out yaitu yang mengakui barang yang lebih dulu masuk dianggap lebih dulu keluar atau dijual, sehingga nilai persediaan akhir terdiri dari persediaan barang yang dibeli atau yang masuk belakangan. Jadi barang yang masuk pertama dan pertama kali juga dijual. Ini merupakan harga pokok barang yang keluar atau dijual. Dengan kata lain, persediaan akhir barang didasarkan pada harga barang yang dibeli terakhir sesuai dengan jumlah unitnya. Jadi yang menjadi persediaan akhir yaitu pembelian terakhir. Sedangkan yang menjadi harga pokok barang yang dijual yaitu pembelian yang lebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal metode FIFO, first in first out. Di sini ada data persediaan jenis barang X pada UD Langgeng Jaya pada bulan Agustus selama tahun 2020. Tanggal 1 Agustus persediaan awal 10 kg dengan harga per unit 2.000 kg sehingga 20 juta rupiah. Lalu pembelian 20.000 kg dan harga per unitnya Rp1.400. Lalu transaksi berikutnya tanggal 15 ada pembelian
10.000 kg dengan harga per unit Rp2.200. Lalu barang yang tersedia untuk dijual selama bulan Agustus sebanyak Rp70 juta. Jadi seluruh jumlah persediaan awal ditambahkan dengan pembelian, namanya barang yang tersedia untuk dijual sebesar Rp70 juta. Setelah dilakukan perhitungan fisik akhir bulan, tersisa di gudang 15.000 kg. Dari data tersebut, kita diminta untuk menggunakan metode FIFO atau MPKP yang pertama. Kita lihat pembahasannya untuk menghitung persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO. Apabila kita menggunakan metode FIFO, prinsipnya yaitu masuk pertama, keluar pertama, sehingga yang pertama kali dibeli itu pertama kali dijual, sehingga yang terakhir kali dibeli itu merupakan persediaan akhir. Kita lihat persediaan akhir diambil dari bawah. Di sini, di soal, persediaan akhir yang tersisa di gudang yaitu 15 kg. Sedangkan 15 kg ini kita ambil karena menggunakan metode FIFO atau MPKP, kita ambil dari bawah, yaitu dimulai dari pembelian tanggal 15 Agustus. Sehingga perhitungannya, nilai persediaan akhir menggunakan metode FIFO, 15.000 kg, yaitu diambil dari pembelian tanggal 15, 10.000 kg, yang dibutuhkan 15 kg, sehingga masih kurang 5.000 kg, kita ambil yang atasnya. Tetapi di tanggal 7 Agustus ini pembelian ada 20.000 kg. Sedangkan yang kita butuhkan hanya 5.000 kg, sehingga kita mengambil tanggal 7 Agustus yaitu hanya 5.000 kg karena yang kita butuhkan hanya 15.000 kg. Jadi 10.000 ditambah 5.000, jumlah persediaan akhirnya 15.000 kg. Sedangkan tanggal 15 Agustus ini diambil 10.000 kg dengan harga per unit 2.200. Jadi kita kalikan 10.000 kita kali 2.200 maka didapatlah 22 juta rupiah. Lalu untuk persediaan akhir di tanggal 7 Agustus 5.000 kg, harga per unit di 5.000 kg yaitu 1.400. Maka 5.000 dikali 1.400 maka didapatlah 7 juta rupiah. Sehingga jumlah persediaan akhirnya 22 juta ditambah 7 juta yaitu 29 juta rupiah. Jadi inilah apabila kita menggunakan metode FIFO atau masuk pertama keluar pertama, yang menjadi persediaan akhir kita ambil dari paling bawah. Apabila kurang ambil atasnya, apabila masih kurang lagi baru ambil lagi atasnya. Apabila sudah cukup kita ambil secukupnya saja. Selanjutnya yang diminta yaitu harga pokok penjualan. Kita lihat untuk perhitungan harga pokok penjualan, persediaan barang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Barang tersedia untuk dijual yaitu di sini di soal ada semua persediaan awal ditambahkan dengan pembelian, namanya barang tersedia untuk dijual, yaitu sebesar 70 juta rupiah. Sehingga barang tersedia untuk dijualnya 70 juta rupiah dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir kita cari sebelumnya yaitu 29 juta. Maka 70 juta dikurangi 29 juta maka didapatlah harga pokok penjualan atau HPP-nya sebesar 41 juta rupiah. Jadi kita sudah mendapatkan jawaban yaitu penilaian persediaan akhir dengan metode FIFO dan menghitung harga pokok penjualan. Terakhir, yaitu kita diminta menghitung laba kotor apabila penjualan sebesar 60 juta rupiah. Bagaimana menghitung laba kotor? Yaitu rumus laba kotor, hasil penjualan dikurangin harga pokok penjualan. Jadi penjualan dikurangin HPP, maka didapatlah laba kotor. Kita lihat penjualan ada sebesar 60 juta rupiah, maka kita isi hasil penjualan 60 juta rupiah.
Lalu dikurangin dengan HPP. Kita lihat di sini harga pokok penjualan yaitu sebesar 41 juta rupiah. Sehingga 60 juta rupiah kita kurangi 41 juta rupiah, ini dikurang ya. Maka didapatlah laba kotor sebesar 19 juta rupiah. Itulah tadi penilaian persediaan barang secara fisik dengan menggunakan metode FIFO. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.